dan tidak akan pernah ada matinya kecuali memang yang pelakunya mati itu aja. Iya. Iya. Sebenarnya itu juga dari apa ya, rock atau bahan lapis banua, cuman kebetulan yang kita ambil yang istilahnya yang apa ya, beningnya aja tanpa kita ambil bagian piritnya itu, jadi hasilnya ya itu. Namanya siapa Om? Nama Iwan, tapi kayak biasa orang manggil itu Iwan Lapis atau Iwan Banua. Ya. Ini mau tanya-tanya ini Bang, batu lapis ini sejak kapan ini, tahun berapa kira-kira ditemukan di Berau ini ya? Kalau lapis sendiri setahu saya awal booming itu tahun 2014, 2013, 2014. Kalau untuk lapis Banua itu sudah ditemukan. Waktu itu setahu saya namanya Pak Ruslan, orang dari Bugis. Yang kebetulan dia pernah berkunjung ke daerah yang namanya Seka. Di situ kemudian ditemukan batu lapis Banua. Yang kemudian dibelilah batu itu oleh teman saya yang namanya Pak Tommy. Nah, dialah orang yang memprakarsai batu itu dinamai dengan lapis Banua, yang sampai sekarang dikenal dengan lapis Banua. Ini batu lapis Banua ini apa aja Mas kandungannya? Kalau saya boleh tahu ini. Ini kan banyak teman-teman yang nanya juga ini di kalangan pemain batu akik, pecinta badar perak ini ya. Kalau yang pasti di lapis Banua itu banyak kandungannya Mas. Cuman ciri khas lapis Banua itu harus mengandung yang biasa kita kenal atau orang kenal badar perak atau pirit, atau ada kandungan piritnya. Ya walaupun di dalam rock atau bahan lapis Banua sendiri itu kalau seandainya tidak dipakai pirit itu bisa ada yang sudah kalsedon, ada juga yang masih apa namanya itu badar atau semi. Cuman kalau disebut lapis Banua secara otomatis ya wajib itu harus ada piritnya atau peraknya itu. Ini lihat di akun Facebooknya sampai ini banyak betul ini batu lapis Banua itu sudah diposting gitu. Pada sholat semua ya Bang ya? Ya alhamdulillah kebanyakan yang sholat, dan kebetulan memang saya penghobi batu sejak sebelum zaman booming, dan kebetulan saya hijrah ke, awalnya saya itu dari Surabaya pindah ke mana namanya itu ke Berau sini, kemudian saya melihat batu lapis Banua ini, kemudian ya sampai sekarang saya tidak pernah lepas mencintai lapis Banua itu Mas. Berarti ini samping gosok sendiri nih ya Bang sekarang? Nah kalau gosok sendiri ini baru aja mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, dan alhamdulillah ya lumayan lah. Apalagi di masa apa ini yang lockdown atau PSBB, ya mudah-mudahan tidak sampai PSBB, cuman ya syukur alhamdulillah. Yang penting optimis. Masalah perbatuan itu harus dibilang bangkit kembali, memang tidak ada pernah mati atau tidak pernah turun, hanya saja penghobi tidak pernah ada selesainya gitu aja. Kalau ada teman-teman yang minat, kira-kira bisa kah langsung order ke akun WA ataupun Facebooknya Bang Iwan Banua ini? Oh bisa, karena saya juga selain melayani online, kalau memang apa dibutuhkan untuk pengiriman ke daerah luar Berau bisa. Bahkan saya juga terlalu jauh dari domisili saya di Tanjung Redep ini, saya bisa mengirim ke tempatnya Mas. Untuk pelayanan aja. Karena kebetulan saya tidak punya outlet saya itu ya di rumah ini aja. Main slow ya Bang ya? Jadi ini sejak tahun 2015 sampai sekarang ini Bang, memang khusus di lapis Banua ataupun campur jualannya ini? Kalau saya tuh mencintai banyak batu Mas. Yang penting batu akik yang istilahnya apa namanya itu
memiliki daya tarik pada saya ya saya suka, termasuk apalagi saya pencinta motif gitu. Cuman dari semua sekian banyaknya batu akik yang menjadi ciri khas saya ya saya tidak bisa melepas dari lapis Banua, makanya sampai disebut Iwan Banua. Dulu waktu zaman Gunung Lake itu disebut Iwan Lapis ya bukan saya yang mengasih nama ini, bukan, tapi kebetulan teman-teman dan beberapa orang yang mengenal saya di dunia batu yang menyebut saya Iwan Lapis ya. Untuk batu lapis Banuanya Bang, untuk standar motif yang paling diunggulkan dari semuanya jenis ini apa aja yang paling unggul untuk harga jualnya? Kalau selama ini Mas, motif itu mungkin kalau banyak dijumpai di lapis Banua ya motif ya, itu angka atau biasa disebut atau juga mata dewa. Tapi lapis ini kan ada juga produk unggulan, maksudnya dalam bentuk bahan. Nah itu dulu disebut lapis Banua keju, cuman sekarang beralih ke perkembangan terupdate ya lapis Banua klasik. Nah itu memang apa ya, selain dari bahannya juga bagus dan cara mendapatkannya itu atau potensi untuk mendapatkannya itu tidak mudah gitu. Dari sekian banyaknya katakanlah 100 bahan belum tentu bisa mendapatkan satu, makanya di situ harga jual juga masih agak lumayan ya. Semua batu itu pasti ada kapasitas supernya, tapi kan untuk lapis Banua sudah orang bisa mengenal kalau masalah super itu ada di yang klasik itu tadi. Kalau untuk batu motif ini saya lihat ada dua ini Bang. Nah yang ini kira-kira berapaan ini Bang, yang di kotak ini? Waduh, kalau yang di kotak itu sebenarnya kalau masalah harga itu relatif Mas. Kalau mematok harga itu ya kalau di dalam kotak koleksi ya, biarpun tidak beremban ya adalah harga tersendiri ya, tidak bisa kita bilang ratusan ribu ya, harganya juga lumayan lah, di atas 1 jutaan atau 2 jutaan itu ada juga. Bahkan baru-baru ini ya tidak bisa saya mungkiri, saya juga baru aja menjual yang motif itu sekitar harga 3.200.000-an. Itu masih ya itu low stone gitu. Kalau untuk batu lapis Banua ini Bang yang sudah jadi untuk skala penikmat aja main di kisaran harga berapa ini yang untuk seperti ini Bang? Kalau itu kisaran 200 Mas. Saya kalau menjual itu ya tergantung juga kok dari bahan, terus kemudian mulai dari harga 150 lah. Mulai dari harga iya 150. Karena gosokan sekarang kan enggak asal gosok juga harus diperhatikan juga. Jadi biaya gosok, biaya apa namanya itu. Untuk ini yang satu ini Bang, ini lapis Banua juga ini Bang. Iya. Sebenarnya itu juga dari apa ya, rok atau bahan lapis Banua, cuman kebetulan yang kita ambil yang istilahnya yang apa ya, beningnya aja tanpa kita ambil bagian pairitnya itu, jadi hasilnya ya itu. Cuman enggak gampang juga dapatnya kayak gitu, jarang kalau kita dapat. Penambang pun enggak banyak yang dapat. Dia sama kayak anggur oli itu Bang ya, mirip ya sudah. Kurang lebih. Yang ini apa nih Bang? Nah itu juga dari beberapa varian lapis Banua. Nah yang ini apa nih Bang? Ya itu salah satu apa lapis Banua klasik. Oh yang tadi diceritakan ini Bang ya? Iya, ada berbagai macam memang Mas. Yang putih seperti itu atau yang sekarang ada yang disebut kuning gading, ada juga yang kuning pisang. Sebenarnya banyak, cuman apa bahan seperti ini tidak gampang didapat gitu. Apa namanya nih? Kalau kami bilang lapis Banua mata dewa. Iya, walaupun sebenarnya kalau dari bahan lapis Banua ini ada juga yang berkarakter mata dewa, ada yang berkarakter Sepur Bandung, ada juga yang berkarakter Sulaiman Mata gitu. Ada 3 jenis karakter dia Bang.
Iya, dari bahan lapis Banua. Dari 3 karakter tadi apa yang buat dia beda dari 3 karakter? Sebenarnya kan masa perbedaan itu ya ini pengetahuan saya juga dari referensi yang saya ketahui dari luar. Mungkin dari pula banyaknya lingkarannya, terus kemudian ada ciri khas khusus yang kenapa disebut pusar bumi, terus ada juga yang mata dewa dan sebagainya. Tapi yang saya ketahui bahwa bahan lapis Banua ini apabila kita dapatkan dari berbagai jenis karakternya yang brutal-brutal seperti ini, itu ada semua gitu di lapis Banua ini. Kalau untuk apa namanya, yang jenis kristalnya ini bang, yang seperti ini, yang tadi yang hitam ini dibanderol harga berapa bang? Karena tingkat kesulitannya agak tinggi nih kayaknya. Kalau masalah batu bening mas, ya semua batu itu relatif kok. Kalau batu bening entah itu warnanya apa aja, kalau yang clean itu memang ya agak mahal. Tapi kalau kebetulan ini yang ditunjuk barusan itu kan bukan yang clean, ya itu sekitar ya kisaran antara 150 sampai 200. Sekitaran segitu ya. Iya. Untuk batu khas Berau yang lainnya bang, ada lagi kah selain lapis Banua ini? Sebenarnya kalau untuk batu khas Berau ya istilahnya ada di Berau tapi tidak mudah dimiliki di tempat lain atau tidak ada di tempat lain. Itu selain lapis Banua, fosil ulin. Cuman karena kebetulan saya Kosong ya? iya, stok fosil ulin saya lagi kosong dan penambang ini juga sudah mulai susah di Berau ini. Itu yang di tangannya abang itu dilihat dari tadi itu berbeda dengan yang lainnya. Ini sebenarnya lapis Banua biasa aja. Kemudian kebetulan dia piritnya bagus, terus kemudian dasar daripada akiknya atau kalsedonya itu hitam, makanya saya lebih ini yang biasa menemani di jari saya ya ini. Mungkin sebagian orang Berau ini menganggapnya dia yang jenis biasa, tapi bagi saya ada kelebihan yang akhirnya setia menjadi penghias jari saya. Karena saya Iwan lapis ya, lapis Banua wajib di tangan saya ya. Itu ciri khas memang dari Bang Iwan Banua ini. Nah ini teman-teman ya, ini langkahnya untuk di kelasnya ya bang ya. Dia mempunyai kristal akiknya itu berbeda dengan yang lainnya, apalagi kalau di dalam gelap itu main mas. Seperti jarong gitu bang, lain Ya dibilang jarong memang bukan batu yang berjarong, itu kan apa ya, walaupun gelap ada pantulan cahaya yang bisa keluar seperti cahaya yang keluar gitu. gitu. Nah itu bagi saya, makanya saya sukanya pakai itu malam, siang, terang, gelap tetap bersinar. Apa ini pesan untuk netizen, siapa tahu ada pesan yang negatif bagaimana tentang batu ini, untuk pesan-pesannya? Kalau masalah pesan ya negatif atau enggaknya itu tergantung individual sendiri. Tapi setidaknya gini loh, tidak ada sesuatu bagi saya itu yang tidak bermanfaat atau tidak berharga selama kita menghargai. Nah, dan tidak pernah ada kata musiman apabila kita selalu ya kan. Iya, kalau orang mencintai, orang menghobi, tidak ada pernah kata musiman dan tidak akan pernah ada matinya, kecuali memang yang pelakunya mati itu aja. Kecuali pelakunya mati ya. Iya. Ya mungkin cukup sampai di sini bang. Ini mau tanya-tanya harga batunya ini sama sejarahnya lapis yang ada di Berau ini. Iya. Nah, terima kasih ya bang Iwan sudah ganggu waktunya ini. Tadi lagi gosok tadi saya ganggu nih. Aman aja, lancar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.